Itu berapa? Tuh. Udah pindah sih mama. Oh, nggak kayak gini ya. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد. Hadirin jemaah salat Id, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur di hari yang penuh sejarah ini kita bisa berkumpul. Allah memberikan kepada kita kenikmatan sehat, yaitu Bapak Taufik Rahmat Hidayat dan yang bertugas, dan perlu kami informasikan yang bertugas sebagai imam pada sholat Idul Adha pagi hari ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Sunarja SPDI, dan khutbah yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Taufik Ansori. Dan perlu kami ingatkan bahwa sholat Idul Adha pada dasarnya sama saja dengan sholat sunat yang lainnya, namun ada tambahan, yaitu dijedai ditambahkan dengan lafaz Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi wa wasila, atau pada waktu kita membaca subhanallah walhamdulillah sunatan Idul Adha rabbataini ma'muman lillahi ta'ala. Para hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, mungkin saya sebagai pengatur acara dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Besar Betul Papua, yang kami hormati Muspida Kecamatan Kelari, yang kami hormati para ustadz, para kiai, para jamaah seluruhnya, dan juga ibu-ibu dan para pemuda. Semoga Allah muliakan dan Allah rahmati. Amin ya Allah. Amin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berkat rahmat dan hidayahnya, juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Hari ini insya Allah kita berada di sini untuk sama-sama menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan sholat Idul Adha berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah surah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW di hari akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama DKM Masjid Besar Betul Papua Kecamatan Kelari dengan segala kerendahan hati memohon maaf dan mengucapkan selamat Idul Adha 1445 Hijriah
Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, zaman yang seperti sekarang ini. Terkait cara mendidik anak, ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan anjuran bagaimana cara mendidik anak yang sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ada 9 cara untuk mendidik anak kita agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Yang pertama, kenalkan anak kepada Allah sedini mungkin. Ini penting dilakukan karena anak harus tahu siapa penciptanya. Selain itu, cara ini dilakukan sebagai langkah pembentukan akidah kepada si anak. Yang kedua, berikan pendidikan agama dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ma na'ala walidun waladu afdala min adabin hasan." Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anak yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Pendidikan agama dan akhlak itu sangat penting. Ketika anak sudah diajari beberapa akhlak, penerapan akhlak yang baik, maka itu akan tertanam dan menjadi kebiasaan hingga dia dewasa.
Yang ketiga, hadirin, mengajarkan cara memilih teman yang baik untuk anak kita. Suatu saat anak kita akan tumbuh dan menjadi dewasa, maka lingkungannya akan sangat menentukan dapat mengubahnya. Jika anak tumbuh di lingkungan yang baik, maka akan tumbuh menjadi baik. Dan begitu pun sebaliknya, ketika anak berada di lingkungan yang kurang baik, maka akan menjadi kurang baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang bergantung pada agamanya, seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia. Yang keempat, mengajari anak untuk bertanggung jawab dan amanah. Salah satunya bertanggung jawab dalam hal agama, seperti melaksanakan sholat, perintah Allah. Sebab Rasulullah SAW bersabda yang artinya, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah dan pisahkan tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis Abu Dawud. Yang kelima, jangan cepat memarahi anak. Jika anak membuat kesalahan, jangan langsung dimarahi, karena hal itu akan membawa dampak buruk bagi si anak. Mendidik anak memang tidak mudah, butuh kesabaran, kesungguhan di dalam menjalankannya. Yang keenam, tunjukkan cinta kita kepada anak. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memberikan kasih sayang sepenuh hati kepada anak kita, karena anak adalah titipan dari Allah yang harus kita didik dan kita perlakukan sebaik mungkin. Dan yang ketujuh, berdoalah, memohon kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh. Cara terakhir ini dilakukan orang tua adalah berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang kelak mereka bisa menjadi anak yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha yang berbahagia. Demikianlah 7 anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik anaknya. Demikian pula ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, mendidik Ismail dengan cara-cara yang disampaikan tadi, sehingga Ismail betul-betul menjadi anak yang soleh. Dan ketika Nabi Ibrahim bermimpi, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya aku diperintah Allah untuk menyembelihmu." Jawab anak yang soleh, jawab Nabi Ismail pada waktu itu belum menjadi nabi dan masih remaja, "Wahai ayahku, seandainya perintah itu dari Allah, maka laksanakan wahai ayahku. Insya Allah engkau akan melihat aku tergolong orang-orang yang sabar." Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha yang berbahagia. Kembali kepada Idul Adha, tidak ada amalan yang dicintai Allah pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Saking pentingnya berkurban hingga Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam kitab Turatun Nasihin, "Khiyar ummati yudahuna wa syirarul ummati la yudahun." Sebaik-baik umatku adalah mereka yang berkurban, dan sejelek-jelek umatku adalah mereka yang tidak mau berkurban. Dan Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, barang siapa hendak berkurban, maka setiap langkah menuju tempat pembelian hewan akan diimbari dengan 10 kebaikan dan dihapus 10 kesalahan dan diangkat 10 derajatnya. Dan ketika berbicara tawar-menawar, maka omongannya akan diganti menjadi tasbih. Dan ketika membayar setiap dirhamnya, imbalannya sama dengan 700 kebaikan.
Dan beberapa saat ketika hewan itu telah dirobohkan dan disembelih, semua makhluk yang berada di tempat penyembelihan hingga langit ketujuh memintakan pengampunan untuknya. Dan ketika darah telah mengalir dari hewan kurban, setiap tetesnya akan menjelma 10 malaikat yang memohonkan pengampunan kepadanya hingga hari akhir. Dan ketika daging itu dibagi-bagikan, maka setiap suap dari daging yang dimakan orang setimpal dengan memerdekakan satu budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amarakum wanzahu amma nahaa wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sadaa bi malaikatihi bi kursihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ayishana wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا